Everybody out there, hear me, hear me. 'Cause I just wanna say. Halo, selamat siang semua. Jumpa lagi dengan saya Vicky di channel ini ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi sum, fungsi average, fungsi max, fungsi min, dan fungsi count di Microsoft Excel ya. Nah, kelima fungsi yang tadi saya sebut itu merupakan fungsi yang ada di Microsoft Excel yang paling sering digunakan. Walaupun sangat sederhana, namun penggunaan fungsi-fungsi tersebut sangat berguna dalam mengolah data, entah itu di perkantoran, di sekolah, data pribadi, atau apapun itu. Fungsi-fungsi ini sering sekali digunakan. Misalnya kita ingin mencari nilai total, nilai tertinggi, nilai terendah, atau nilai rata-rata dari satu range di Microsoft Excel dengan data yang kita punya ya. Jadi kalau tutorial sebelumnya di part 1 saya sudah kasih tahu mana yang bagian menu, mana name box, dan dasar-dasar. Kali ini kita belajar lagi tentang function yang ada di Excel. Jadi perlu diingat, Excel hanya bisa mengolah angka, data-data berupa angka ya. Jadi yang pertama, mungkin semua sudah tahu tentang fungsi sum ya. Fungsi sum biasa digunakan untuk menjumlahkan isi data yang ada pada range tertentu. Contohnya, di sini ada data 1, di sini 2, di sini 3, di sini 7, di sini. Kita mau menjumlahkan ini pada range tertentu, kita menggunakan fungsi sum. Jadi kalau di penjumlahan secara manual sama dengannya di belakang, kalau di Excel sama dengannya di depannya. Sama dengan kita ketikkan sum, dan kita mau menjumlahkan range ini, berarti kita tarik klik dan tarik saja, kemudian enter. Jadi total ini merupakan hasil penjumlahan dari sel B4, artinya dia berada di kolom B dan baris keempat. Jadi di Excel di bagian atas yang huruf ini dinamakan kolom, yang ada angka 1 dan seterusnya ini dinamakan baris. Jadi kalau misalnya saya klik di sini, berarti saya sedang berada di kolom H baris ke-14 atau sel H14 seperti itu. Jadi itu fungsi sum. Saya jelaskan dulu dasar-dasarnya. Yang berikut ada fungsi average. Misalnya kita mau mencari rata-rata dari range ini, kita menggunakan average. Nah yang ini kita mencari rata-rata dari total ini ya. Kita enter. Nah jadi ini rata-rata dari data ini. Kemudian ada fungsi max, kita mencari nilai tertinggi dari range tertentu. Jadi yang tertinggi ini, kemudian min, cari terendah. Oke, kita tinggal tarik juga, enter. Kemudian fungsi yang kelima ada count, mencari total data yang muncul dalam satu range. Totalnya ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu fungsi standar dari sum, average, max, min, dan count. Nah sekarang saya akan memberikan fungsi selanjutnya yang digunakan untuk mengolah data. Misalnya kita ingin menjumlahkan satu range tertentu tapi menggunakan kriteria yang berbeda. Jadi misalnya di sini A, di sini B, di sini C. Kita mau menjumlahkan semua range yang di sini tapi menggunakan kriteria B, kriteria C, dan kriteria A. Itu seperti apa? Kita coba sekarang ya. Misalnya kita mau membuat laporan penjualan kue, misalnya. Ini contoh saja.
laporan penjualan kue selama 1 tahun. Contoh, nah selama 1 tahun tentu ada bulannya. Kita tambah bulan di sini, jenis kuenya kue apa. Di sini stok awalnya berapa, stok awal kue dan terjualnya berapa. Ini hanya contoh, jadi nanti silakan teman-teman kreasikan dulu. Nah, bulannya tentu ada 12 bulan, jadi kita masukkan Januari yang pertama. Nah, untuk bulan kita tidak perlu repot-repot. Kalau kita mau bekerja cepat, tidak perlu kita ketik Januari, Februari, Maret sampai Desember. Kita cukup ketik Jan di bagian sini, kemudian kita arahkan ke bagian bawah sel A5 sampai muncul tanda tambah yang hitam seperti ini. Terus kita tarik sampai Desember. Bisa lihat kan teman-teman, dia berubah ya. Jenis kuenya misalnya kue pisang. Jadi yang pertama kue pisang ya. Ini jenis-jenis kue saja ya. Kita taruh jenis kue. Jadi kue pisang, mungkin ada kue dadar, terus ada lagi kue apa lagi ya, kue ubi, terus ada gorengan saja, kue bolu misalnya. Oke, ini cuma contoh. Jadi saya paste saja. Oke, seperti ini ya. Misalnya stok awal. Atau kita ganti saja, karena tidak mungkin kan kue itu dibuat dalam 1 bulan dia tidak rusak kan. Jadi kita ganti misalnya laporan penjualan handphone contoh. Nah, seperti ini. Kita pakai merek handphonenya, tipenya, stok awal, terjual, sisa stok, contoh saja seperti ini ya. Jadi misalnya ini kita ganti merek handphone, misalnya Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi. Coba 4 merek aja. Misalnya Samsung tipenya touchscreen atau QWERTY. Sini contohnya ini touchscreen seperti itulah. QWERTY, semua QWERTY. Sini lagi touchscreen. Oke, contoh saja ya. Sini tipe jadul misalnya saja. Stok awal QWERTY ini misalnya 5.123, sini 543 2 6784 1234 673 9875 1
cuma contoh ya. Misalnya terjual di bulan Januari itu 567, di sini 789, di sini 2345, 456, 321, 457, 567, 123, 567, 987. Contohnya seperti itu ya. Seperti ini ya. Jadi kita analogikan saja, kalau sisa stok ya secara otomatis stok awal dikurangi terjual ya, itu pasti sisa stok ya. Jadi kita pakai rumus standar saja, sama dengan ini kurang ini. Jadi sisa stok ya. Terus kita arahkan seperti ini. Kita mau tarik turun bisa, atau kita arahkan seperti ini di bagian bawah sini. Yang ini tanda panah, tanda tambah hitam, kita klik 2 kali saja. Nah, seperti ini ya. Jadi ini contoh laporan yang kita buat. Ini kita merge biar dia ada di tengah. Posisikan seperti ini. Bagian ini juga kita merge. Mau kita rapikan. Sekarang kita buat tabelnya biar bagus. Seperti ini ya. Kita kasih tabel. Oke. Ini contoh saja. Nah, sekarang bagaimana kita hitung misalnya total data Samsung dalam satu tahun ini berapa banyak? Kriterianya Samsung. Jadi yang pertama kita buat dulu range kriterianya. Jadi kita blok di bagian Samsung, kita di sini kita tarik turun ke bawah. Di bagian name box di sini B5. Dia masih deteksi yang pertama. Ini B5. Kita buat agar dia deteksi 1 semua. Jadi di bagian sini kita ganti, kita kasih nama merek misalnya. Kemudian kita enter. Bagian tipe pun sama, kasih nama merek tipe. Oke ya, kita enter. Jadi sudah ganti. Atau ini tipenya kita ganti saja, jangan QWERTY, kita ganti A1 di sini, F5 A1 di sini, F5 misalnya, di sini V12 misalnya, kita cari di sini Note 9 contoh, sini lagi A1. Kita samakan saja seperti ini ya. Jadi jangan terlalu. Nah, jadi ini tipenya yang ini ya. Sekarang kita coba rumusnya. Jadi kalau awal video tadi saya menjelaskan fungsi dasar dari sum, average, max, min, dan count ya. Sekarang itu kalau menjumlahkan secara standar, tapi kalau menggunakan kriteria tertentu kita harus menggunakan fungsi yang ada fitur kriterianya. Jadi misalnya kita mau menghitung total data, total atau jumlah keseluruhan data Samsung dalam 1 tahun ini. Misalnya total data Samsung, lagi total data Oppo. Oke, total data Vivo,
total data Xiaomi ya, seperti ini ya. Kita lebarkan dulu. Nah, rumusnya tadi kalau total, menghitung jumlah total, kita menggunakan count. Salah sum. Hitung jumlah ya, jumlah total dari satu range tertentu. Tapi ini kita mau menghitung jumlah tapi menggunakan kriterianya Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi. Jadi caranya kita menggunakan sum juga, tapi sum if ya. Jadi ketika di sini sum if, nah ini ada di sini. Klik 2 kali. Range-nya yang pertama kita buat tadi. Ya, range yang pertama kita mau menghitung Samsung. Samsung ada di mana? Di bagian merek. Berarti kita pakai range merek titik koma. Nah, untuk penggunaan titik koma ini biasanya tergantung Excel ya. Mungkin di Excel teman-teman menggunakan tanda kutip atau koma saja. Di saya menggunakan titik koma. Kemudian kita masukkan kriteria yang kita mau jumlahkan. Dan kriteria di sini Samsung. Nanti kita pakai tanda kutip 2. Kita masukkan Samsung. Terus kita tutup. Kita titik koma lagi. Data yang kita mau carinya dari mana? Jumlah total atau jumlah total keseluruhannya kita mau ambil yang mana? Kita ambil stok awal. Kita klik di bagian atas, kita blok semua. Tarik turun. Terus kita enter. Jadi total data Samsung dalam seluruh bulan ini, stok awalnya ini misalnya kita namakan stok awal ini ya. Seperti ini ya. Jadi setelah itu ini tidak usah diberi nama. Nah, setelah itu kita sudah mendapat total data Samsung ya dalam 1 tahun. Selanjutnya kita ke Oppo. Kita tetap menggunakan sum sama dengan sum if buka kurung. Range-nya masih tetap merek titik koma tanda kutip 2, mereknya Oppo, tutup, terus titik koma. Range-nya masih sama D5 sampai D16. Kita enter. Kemudian kita lanjut ke Vivo. Range-nya masih sama merek. Oke, titik koma. Kriterianya Vivo, titik koma, range-nya D5 sampai D16. Kita enter. Kemudian Xiaomi lagi, sum if buka, range-nya merek titik koma, titik berganda, Xiaomi, tutup, titik koma lagi, range masih sama. Oke. Jadi ini kita sudah dapat total data Samsung dalam 1 tahun, total data Oppo dalam 1 tahun, dan yang lain. Tapi ini untuk total data stok awal Samsung saja, terjual dan sisa stok kan belum kita rumuskan ya. Jadi caranya supaya mudah, kita tinggal blok data yang ini yang sudah kita beri rumus, terus kita ke bagian bawah sampai muncul tanda plus hitam, kemudian kita tarik ke kanan. Oke, jadi total data Samsung yang terjual dalam 1 tahun ini, sisa stoknya ini. Oke, ini untuk fungsi sum. Misalnya ya, kemudian kita cari rata-rata, atau kita mau mencari rata-rata. Kalau rata-rata
yang biasa digunakan itu untuk mencari rata-rata dari suatu tabel. Jadi misalnya rata-rata ini saya contohkan sama dengan average. Rata-rata ini contoh penggunaan standar average ya. Jadi dari seluruh data ini rata-rata stok awal itu 4.000-an lebih seperti ini. Tapi ini untuk rata-rata semua merek. Nah, bagaimana kita mau mencari rata-rata dalam satu tahun dari keseluruhan stok awal, rata-rata dari Samsung? Berarti itu menggunakan kriteria tertentu, maka kita menggunakan average if. Kita masukkan lagi, kita pakai kata rerata saja, rerata Samsung, rerata Oppo, rerata Vivo, rerata apalagi Xiaomi. Ya, seperti ini ya. Nanti kita menggunakan average if sama dengan average if. Nah, ada di sini ya, bisa dilihat kan. Nah, range-nya masih merek, titik koma, Samsung. Jadi penyetikannya rata-rata sama ya. Dari sini kemudian kita enter. Nah, rata-ratanya ini masih ada koma di belakang. Nanti sebentar triknya seperti apa saya kasih tahu. Kita jumlahkan dulu yang ini. Range-nya merek Oppo, seperti ini ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kemudian range-nya juga masih merek Vivo, masih sama. Enter. Yang terakhir masih merek juga, sorry, sini Xiaomi. Nah, range-nya ini juga ya. Oke, sudah. Nah, sekarang di bagian sini ada koma. Bagaimana kita membulatkan dengan mudah? Kita klik di sel yang kita bulatkan, kita arahkan ke sini. Perhatikan kursor ya. Function namanya decrease decimal. Jadi kita klik saja sampai komanya hilang. Oke, sudah kan? Kita pindah lagi di bawah. Nah, ini untuk rata-rata stok awal. Rata-rata terjual dan sisa stok kita buat seperti yang ini tadi. Kita tinggal blok di sini, kita tarik ke kanan ya. Jadi sudah muncul. Wait, saya rapikan. Oke, seperti ini ya. Ini dikasih warna beda lah. Oke. Nah, ini sudah berapa rumus ya? 2. Sum if dan average if. Sekarang kita mau mencari, kita masuk ke rumus max. Max kan cuma mencari data yang paling tinggi dalam satu range ya. Jadi misalnya data tertinggi, kita menggunakan max. Cari, kita pakai ini. Sorry ya, kita enter. Nah, data terendah lagi. Misalnya max, kita cari lagi. Nah, oh bukan max ya,
sabar, di sini kita ganti min ya, seperti ini ya. Kita enter seperti itu, kita tarik saja. Oke, ini kita decrease dulu. Oke, jadi sudah ada. Sekarang kita masuk ke jadi bagian sini fungsi sum if, bagian sini fungsi average if, bagian sini max, bagian sini min. Tinggal satu count. Jadi count misalnya kita mau menghitung total data yang muncul atau total data dalam satu range, ada berapa banyak data. Kalau tadi count ini kita hitung di sini ada 12 data karena 12 bulan jadi pasti 12. Tapi bagaimana kita menghitung dengan kriteria tertentu, misalnya dalam kolom merek ini Samsung ada berapa. Kalau datanya seperti ini sedikit kita bisa hitung 1, 2, 3. Tapi bayangkan kalau dia ribuan data, kita mau hitung Samsung muncul berapa kali seperti apa. Jadi kita menggunakan rumus agar mempermudah. Nah, misalnya kita ketik Samsung di sini kita pakai rumus sama dengan count if range-nya kita pakai merek titik koma, kriterianya kita tinggal menggunakan ini saja. Kita coba di sini ada 0. Kenapa dia bisa sampai 0? Nah, karena itu tadi caranya yang salah. Oke, jadi yang tadi kesalahannya itu karena saya menggunakan range yang ini. Kalau menghitung count menggunakan rumus count, kita kan tidak menghitung angkanya, kita cuma menghitung datanya berapa kali muncul. Jadi misalnya kita mau mencari Samsung, berarti kita count if, terus Samsungnya ada pada range mana, ada di range merek, berarti kita ketikkan merek terus titik koma, kita kembali kriterianya ya Samsung itu tadi, kita masukkan Samsung. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita enter. Nah, jadi total Samsung muncul dalam 1 tahun itu ada 3 di Januari, Mei, September. Ini kalau datanya sedikit bisa dihitung manual, tapi kalau ribuan bisa teman-teman bayangkan. Terus kita lihat Oppo, kita pakai yang sama, count if, range-nya merek, kriterianya Oppo, kita enter. Vivo sama, count if, range-nya merek, kriterianya Vivo, kita enter. Terus Xiaomi, count if juga, range-nya merek, titik 2, kriterianya Xiaomi. Semuanya 3 kali muncul dalam 1 tahun. Oke, ini tidak perlu ditarik ke sini karena mereknya ada di bagian sini. Oke, pasti kalau kita mencari tipe pun tetap sama karena di sini saya pasang sama rata semuanya. Jadi itu penggunaan rumus sum, average, max, min, dan count. Ada sum if juga, ada average if, dan count if. Nah, biasanya di perusahaan atau pimpinan-pimpinan perusahaan dalam melihat satu data, mereka lebih tertarik melihat datanya dalam bentuk grafik. Jadi lebih gampang diketahui data mana yang lebih banyak atau data mana yang mempengaruhi kinerja perusahaannya. Jadi bagaimana caranya agar
data yang sudah kita buat ini kita bisa tampilkan dalam bentuk grafik. Oke, kita coba ya sama-sama. Oke, jadi yang pertama kita coba tampilkan ini dalam bentuk grafik ya. Caranya kita blok yang mau kita tampilkan di sini, total data. Setelah diblok kita ke tab insert, kemudian kita pilih di sini di bagian chart, ada kolom, ada line, ada P dan banyak. Misalnya kita menggunakan P yang 2D seperti ini, kita klik, otomatis dia akan muncul seperti ini. Jadi total data Samsung yang biru, total data Oppo yang merah. Lihat total data Oppo yang paling banyak ya untuk stok awal seperti ini. Tapi sebaiknya kita menggunakan yang kolom saja biar lebih jelas, lebih rinci. Jadi saya batalkan saja. Sekali lagi kita blok, kemudian kita insert ke kolom, kita pakai kolom misalnya ini. Jadi gampang kan, grafiknya sudah jadi. Jadi dari sini kita bisa lihat ada tandanya, yang biru stok awal, merah terjual, hijau sisa stok. Jadi dari sini kita bisa lihat dalam 1 tahun ini total data yang stok awal terbanyak di merek apa. Ini ada. Terus yang paling banyak terjual itu di mana? Di Vivo. Yang paling sedikit terjual itu di mana? Bisa kita lihat mungkin di Samsung atau di Oppo. Sisa stok paling banyak dalam ini tahun apa? Oppo. Seperti itu. Itu yang sini. Sekarang kita buat lagi yang di sini. Rata-rata. Kita sama insert, kemudian kita pakai kolom, kita pakai ini. Ada di sini. Kita ganti warnanya di bagian atas ini. Kita bisa ganti sesuai keinginan kita, misalnya ini ya kita bisa lihat ya di situ. Yang ini dan ini pun sama, kita tinggal buatnya seperti itu. Nah, ini sedikit penjelasan dan berbagi dari saya. Nanti di video selanjutnya saya akan berbagi lagi bagaimana kalau kita menghitung total data menggunakan kriteria tertentu, tapi kriterianya lebih dari satu. Kalau tadi seperti ini, kriterianya cuma satu, Samsung. Tapi bagaimana kalau kriterianya ada banyak yang perlu kita hitung? Nah, itu ada caranya. Nanti akan saya share lagi di video selanjutnya. Jika ada teman-teman yang belum paham, silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Oke, selamat belajar teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless.